Selamat datang di Holanda Academy teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita mengenai ESP32, di mana kita akan mencoba mengkoneksikan ESP32 kita dengan OLED. OLED sendiri adalah salah satu modul untuk menampilkan tulisan ya, seperti halnya LCD, tapi dia ukurannya lebih kecil. Nah, biasanya tuh kalau OLED itu ada yang ukurannya 128x64, ada juga yang ukurannya 128x32. Nah, pada video kali ini teman-teman bisa lihat di sini saya akan menggunakan OLED dengan ukuran 128 pixel x 64 pixel, di mana modul ini berkomunikasi dengan ESP32 menggunakan komunikasi I2C. Bagi teman-teman nanti yang ingin tahu alamat yang digunakan pada OLED ini, teman-teman bisa lihat pada video saya mengenai komunikasi I2C ya, seperti itu, bagaimana mengkoneksikannya dan lain sebagainya. So, kita akan fokus bagaimana untuk upload firmware dari ESP32 ke OLED ini. Oke. Nah, teman-teman pastikan dulu teman-teman punya koneksi internet, lalu teman-teman klik Sketch, Include Libraries, kemudian Manage Libraries ya, seperti itu. Kita klik Sketch, Include Libraries, kemudian kita klik Manage Libraries teman-teman. Nanti akan muncul pop-up window atau jendela baru. Teman-teman biasakan untuk nanti diam dulu, biarkan Arduino itu bekerja, Arduino IDE bekerja untuk mengupdate list libraries-nya. Ini sudah mulai ya. Ini saya masih updating list of installed libraries. Di sini punya saya cukup lama karena saya cukup banyak dari libraries yang saya punya. Oke. Kemudian saya pakai di sini teman-teman. Kerasa ini saya tadi coba barusan ya melakukan scrolling, yang terjadi di sini malah kayak error gitu kan, karena dia masih menunggu. Ternyata bisa, alhamdulillah. Kita klik Adafruit OLED, coba kita cek ada nggak kata kuncinya demikian. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman, yang kita gunakan ini adalah Adafruit SSD 1306. Saya punya versi 2.21. Saya akan lihat dulu. Saya pakai versi yang terbaru yaitu 2.4.7 ya. Kemudian saya klik install di sini ya. Begitu. Setelah installnya sudah selesai, teman-teman, nanti kita bisa coba ya menggunakan example yang ada di Arduino IDE ini. Nah, selain teman-teman bisa cek, kita bisa sambil menunggu, teman-teman juga bisa, saya buka ini ya,
Firefox, kemudian saya klik ada Fruit, SSD 1306. Kemudian kita bisa belajar sebetulnya seperti apa OLED ini. Nah, di sini sangat enak teman-teman. Teman-teman tinggal klik single page agar bisa membacanya dalam satu page, satu halaman, kemudian bisa download juga untuk PDF-nya. Oke, sambil menunggu kita cek lagi di sini masih updating install libraries ya. Kita cek di sini dulu. Ini adalah contoh-contoh dari SSD 1306 OLED. Bentuknya cukup banyak, beragam. Nah, kemudahan dari OLED yang akan kita gunakan itu bisa dipower dengan 3,3 volt ataupun 5 volt, begitu ya. Lalu di sini ada example-nya, cara-caranya bagaimana menginstal libraries-nya yang sudah tadi kita lakukan. Kemudian run demonya. Habis itu nanti kita bisa lihat, kita juga bisa ingin menambahkan misalnya sebuah bitmap atau gambar baru. Kita bisa pakai LCD Assistant Software, tapi nggak di sini, saya akan membahasnya. Lalu di sini cara nyoldernya, kemudian wiringnya atau sambungannya. Oke, terus habis itu kita bisa coba cek untuk yang di Arduino nya. Coba saya langsung ke bawah dulu coba. Ini cukup banyak, sebentar kita cek. Oh, di Python saja untuk yang SP 128x64. Coba kita lihat. Demonya sudah ada, nanti tinggal pakai demonya. Nah, nanti di sini teman-teman, sebentar saya cek dulu, ini udah close, selesai. File, nanti kita klik example, lalu kita pakai yang ada fruit. Oh, di atas saya teman-teman ada fruit yang SSD 1306. Oke. Terus pakai yang 128x64 I2C. Oke, ini adalah contohnya, examples-nya. Ada SPI, ada wire, ada GFX. Nah, kalau teman-teman yang belum download GFX, silakan teman-teman download GFX-nya ke Sketch, Input Libraries, atau teman-teman bisa cari di internet di Chrome atau di Mozilla untuk GFX-nya. Ya, begitu. Kita bisa cek coba ada GFX-nya nggak di sini. Oke, nggak ada. Saya coba tinggal ganti. Jadi GFX itu adalah sebuah libraries yang dikembangkan oleh Adafruit untuk kita bisa membuat sebuah tulisan seperti ini. Ini contohnya ya. Di sini yang akan kita pakai, gimana nanti kita bisa bikin tulisannya, kita bisa bikin gambar, habis itu kita bisa bikin garis dan sebagainya. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat untuk GFX-nya. Ini contohnya adalah TFT, tapi sebenarnya OLED juga bisa. Ya, kita bisa lihat nanti untuk drawing pixelnya, pakai draw pixelnya, titiknya mau di mana, habis itu draw line atau membuat garis, dimana kita ada titik X-nya, X0, Y0-nya di pixel keberapa, terus X1, Y1-nya di pixel keberapa, dengan colornya, karena kita pakai OLED, colornya cuma satu aja, begitu ya. Rectangle juga demikian. Kalau draw rectangle itu berarti bikin kotak, kalau fill berarti dalamnya juga diisi. Circle atau bulatan, rounded rectangle atau istilahnya kotak tapi yang pinggirnya ada sedikit rounded, melengkung gitu. Triangle itu segitiga, karakter dan teks, draw char. Kemudian kalau misalnya mau
apa namanya, teksnya kita bisa pakai ini, set cursor, set text color. Karena kita nggak ada text color sih bilang nggak perlu, text size nya perlu, begitu ya. Baru kita tulis apa yang ingin kita tulis, begitu. Oke, itu contohnya. Oke ya, nggak perlu panjang lebar lagi. Kita coba cek di sini. Kita lihat screen width-nya 128, screen height-nya 64, OLED reset-nya ini kita ganti 0x3C. Oke, habis itu display-nya, add wire dan ininya, number flag dan sebagainya nggak perlu kita edit, serial bikinnya nggak perlu kita edit. Nah, teman-teman, yang perlu penting adalah di sini, ini adalah fungsi yang dipakai untuk mendeteksi apakah si display kita ada atau tidak, gitu loh. Jadi kalau displaynya tidak bikin, maka dia akan tulis SSD error, kemudian for ini atau while 1, intinya adalah dia akan looping di dalam dan dia nggak ngapa-ngapain. Lalu display, nah ini akan delay 2 detik, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita sambil compile dulu biar nanti cepat ya. Saya akan jelaskan. Display clear display digunakan untuk mengclear, menghapus displaynya. Draw pixel untuk mendraw. Nah, tapi setelah di draw tidak akan terlihat. Nah, terlihatnya jikalau kita menulis display.display. Ya. Lalu delay selama 2 detik. Kemudian ada namanya draw line, draw rectangle, fill rect dan sebagainya sampai ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sini draw line itu isinya apa. Ada seperti ini, ya. Kemudian seperti ini, itu draw line-nya. Kemudian draw rectangle-nya juga ada. Di sini kan draw rectangle-nya seperti ini. Dan selalu ingat ya teman-teman, setelah kita ada draw rect atau apapun pasti diakhiri dengan display.display. Begitu. Fill rect juga sama, fill rect di sini ya i, yaitu pixel awal, pixel X awal, pixel Y-nya awal. Lalu width-nya berapa, height-nya berapa. Kemudian kita coba lihat untuk yang tulisan ya teman-teman. Tulisan, nah di sini dia. Nah tulisan nanti ada hello world di sini ya, ada hello world, kemudian ada angka. Kalau print ln, misalnya string bisa seperti ini, di set kursorin juga bisa. Mau di set kursor bapak 0,0 berarti dari awal ya. Kemudian text colornya ini sebetulnya mode untuk di inverse ya, black white gitu kan. Habis itu ini white, nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa ya. Nanti kita coba cek. Lalu kita coba mengambil kata kuncinya untuk kita coba. Oke, masih compiling, cukup lama juga karena banyak juga yang harus kita buat di sini ya. Begitu. Oke, sambil menunggu karena cukup lama juga. 21 saya copy sampai sini saja dulu. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke. Kan kita buat ini duluan karena ini cukup lama juga compilingnya. Ya, kemudian kita hapus saja komentar yang di sini. Kita nggak perlu pakai itu 0x3c. Sudah oke. Nah, sudah oke sebetulnya. Lalu serial begin sama ini kita copy. Lalu kita taruh di sini ya, teman-teman. Oke, artinya dipakai jikalau display begini tidak ada maka error. Mungkin kalau teman-teman pengen menambahkan bisa pakai pin mode di D2 kita coba ya, biar nanti misalnya error gitu kan. Tapi tahun sekarang nggak perlu dulu deh. For-nya juga bisa pakai, selain for pakai while 1 gitu ya, sama aja sebetulnya. Dia akan looping terus menerus ke bawah gitu ya. Oke, ini udah dan compiling. Kita upload dulu ya. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan bisa lihat hasilnya seperti apa. Silakan teman-teman perhatikan nanti di insert videonya sini ya, hasilnya nanti seperti apa.
Sambil saya nunggu, saya bisa copy, kemudian taruh di sini, paste, tapi tidak pakai delay karena saya tidak ingin nanti hasilnya ada yang keluar. Saya langsung copy saja di sini, tapi sebelum copy atau paste saya siap-siap dulu karena ini sudah mau uploading ya. Kita tekan tombol bootnya sampai uploadingnya siap. Oke, sudah mulai uploading. Tunggu persentasenya keluar. Oke, kita lepas tombol bootnya. Teman-teman, tolong perhatikan, ini tadi barusan sudah selesai. Saya coba tekan tombol enable lagi ya. Ada tulisan Adafruit di sini selama 2 detik. Jadi itu yang pertama yang kali termunculkan. Lalu teman-teman bisa lihat ada draw pixel, kemudian draw line dan sebagainya. Diakhiri nanti dengan berikutnya itu bulatan seperti ini ya, terus rounded rectangle, ini yang fill ya seperti ini, kemudian triangle, ini adalah tulisannya, karakternya, ini adalah ini yang kecil, kemudian ini yang besar 2 kalinya. Kalau teman-teman lihat di bawah tadi, teman-teman bisa lihat tadi ada, kita lihat di bawah tadi set teksnya adalah 2 sehingga tulisannya besar. Setelah scroll maka dia lakukan flip flop, kemudian terakhir dengan bintangnya di jatuhkan ke bawah, begitu ya. So kalau misalnya nanti teman-teman ingin membuat tulisan dengan nama teman-teman saja sebagai contoh ya, maka teman-teman display sampai sini, lalu clear display biar nanti tulisan Adafruitnya, bitmapnya tidak keluar, begitu. Baru teman-teman set text size-nya, oke, dan set kursornya. Sebagai contoh copy, paste seperti itu ya. Terus teman-teman tulis misalnya namanya ya, nama saya Holanda Arif Kusuma, seperti itu saja. Nah teman-teman, tapi kalau begini saja ini tidak akan muncul di OLED. Karena apa? Karena tidak ada display.displaynya, begitu. Jadi selalu setelah print ln, kalau ingin menampilkannya display.display itu ya teman-teman. Oke, kita cek ya, kita upload, tapi tidak saya simpan sketchnya ya. Oke, sepertinya sebentar lagi akan mulai uploading. Saya tekan dulu tombol bootnya. Oke, setelah dan uploading, teman-teman bisa lihat nama saya di sini Holanda Arif Kusuma muncul di bagian atas. Kenapa bagian atas? Karena saya sudah mulai set kursor tadi di 0,0 itu di atas tuh. Ya, set teksnya 1, tulisannya adalah white atau putih. Begitu ya, dimana tulisannya yang saya tulis adalah nama saya Holanda Arif Kusuma, begitu. Oke teman-teman, berikutnya sekarang ada cukup menarik kalau kita ingin membuat tulisan yang lebih besar, misalnya dengan set teksnya adalah 2, oke. Lalu kita pengen buat tulisan itu berada di posisi tengah, oke, cukup menarik ya. Karena bagaimana sih caranya tengah? Kadang-kadang kita cuma pengen coba trial and error, tapi sebetulnya dengan GFX ini kita bisa menggunakan fungsinya, yaitu dengan menggunakan get text bound ini di sini ya, contohnya. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan adalah copy 2 baris ini, lalu pindahkan ke sini sebagai contoh. Saya taruh sebagai global variabel saya, ya. Kemudian saya gunakan tadi di get text bound ini, saya copy,
sini ada display kan, sebentar, display, set kursor, bla 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 gitu. Saya taruh di sini display.getTextBound. Stringnya apa? Misalnya saya pengen namanya Hollanda dulu, Hollanda. Oke. Oops. x, x1, x nya kita bikin 0, kemudian kita juga bikin y-nya 0. Yang sebetulnya kita butuhkan adalah width dan width-nya saja gitu ya. Nah, width-nya itu sebetulnya berapa sih kan gitu kan, artinya kan lebar tulisan saya, berapa karakter sebetulnya. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa mentoknya kan di 128, dimana 128 sendiri ada namanya screen width. Maka bisa teman-teman copy di sini screen underscore width-nya, kita taruh di sini screen width-nya, lalu kita kurangi dengan tulisan kita tapi bagi 2 ya kan, karena misalnya ini contohnya OLED kita ya kan, OLED kita ada di sini, maka sebenarnya kalau bikin tengah itu kan, kalau misalnya posisinya dari kiri sebetulnya nanti ada sisanya, misalnya ternyata ada 100 pixel gitu kan, berarti sisanya 28. Nah 28 ini kita bagi 2 sehingga nanti dia harus geser sebanyak 14 begitu. Oke ya, kita kurangi dengan W, tapi W nya dibagi dengan 2. W itu width-nya atau panjangnya, lebarnya itu ya, bukan tinggiannya. Begitu, itu untuk Hollanda. Berikutnya kemudian saya tinggal set kursornya sudah, baru print, nggak perlu pakai ln, yaitu Hollanda. Itu tidak perlu pakai F juga, nggak apa-apa gitu ya, Hollanda. Oke, berikutnya karena saya ingin semuanya berbarengan, saya tidak perlu bukan display tapi langsung saya copy aja nih. Nah, karena text size-nya ukurannya sama, maka saya copy, saya langsung saja untuk ke tulisan berikutnya, yaitu Arif. Arif juga sama, masih seperti ini, Arif. Tapi jangan lupa di bawahnya ganti juga dengan namanya Arif, begitu ya. Lalu saya pengen tengah-tengah karena dia di 64, kira-kira lah kita misalnya kan, kalau tengah-tengah 30 saya pasang misalnya di 26 begitu, agar ada tengah. Terus terakhir nama saya yang Kusuma, saya coba Kusuma. Oke, sini juga Kusuma, Ctrl T. Oke, setelah Ctrl T, kita lihat di sini kan 64. Kita coba cek di 54. Oke, kita coba cek di 54. Setelah semua selesai, baru kita display ya. Yuk kita upload. Oh, ternyata redeclare different symbol. Sebentar, X1 Y1 ternyata sudah pernah dipakai di sini ya. GetTextBound juga sepertinya ada masalah nanti. Oke, kita cek dulu. Ada error ternyata teman-teman. Oke, kita caranya selalu cek dari atas. Kemudian ini kan redeclare X1 Y1. Berarti X1 Y1 itu sudah ada di SP32 yang tidak bisa kita pakai. So kita ganti namanya misalnya X, kemudian ini juga dengan Y, maka semua X1 nya kita ganti dengan X, kemudian Y1 nya kita diganti dengan Y. Oke teman-teman, oke, sebentar lagi sudah mulai uploading. Saya tekan tombol bootnya, saya tekan tombol boot dulu ya. Oke, sudah mulai uploading. Kita lepas ya. Teman-teman langsung perhatikan di OLED-nya ya. Ini contohnya nih, Hollanda Arif Kusuma. Nah, masalah saya adalah ternyata ini salah, ya kan? Maksudnya kenapa salah? Karena
sudah langsung geser banyak gitu loh. Nah, kenapa kok geser banyak? Artinya bahwa ini screennya dikurangi dulu baru bagi dua, padahal kita pengennya bagi dua dulu. Maka caranya adalah widthnya itu kita bagi dulu si screennya, baru dibagi dengan dua. Oke, kita copy ya. Arif, nah kusumanya kurang naik ke atas, jadi nanti kita pasang di angka 48 ya, gitu. 48. Arifnya pun saya naikkan ke angka 22. Tapi nanti dulu berikutnya ini saya paste dulu tadi, ini angka 22. Terus ini juga di angka 48 ya tadi ya, kita paste dulu terus di angka 48. Lalu kita coba ya, kita upload ulang. Kita siap-siap untuk menekan tombol bootnya ya. Oh, saya kebanyakan. Terus ini nggak pakai untuk kurung. Oke, kita upload ulang. Ada stres, ada sesuatu nih. Saya salah nih. Ada karakter sampah yang muncul di dalamnya yang nggak sengaja tadi saya gunakan. Oke, sudah mulai uploading dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tulisannya Holanda Arif Kusuma sudah pada posisi tengah ya. Oke teman-teman, demikian video tutorial untuk penggunaan OLED hingga bagaimana teman-teman membuat sebuah tulisan dengan rata tengah. Sedangkan yang lainnya teman-teman juga bisa lihat di example dan di pembelajaran dari Adafruit. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dicoba di rumah teman-teman masing-masing ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya, klik tombol like ya, agar saya senang, kemudian kita juga sama-sama senang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.